Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, sobat-sobat peneliti, jumpa lagi dalam L Channel. Kali ini saya akan sharing tentang metode pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini merupakan tahapan yang penting dalam proses penelitian atau riset yang kita lakukan. Kualitas hasil rekomendasi dari penelitian kita sangat tergantung pada kualitas data yang kita peroleh, Vertex in, Vertex out. Metode pengumpulan data yang dikenal secara umum ada 4 metode, yaitu yang pertama adalah melakukan observasi atau pengamatan di lapangan, kemudian rancangan percobaan, in-depth interview atau focus group discussion, kemudian yang keempat adalah dengan survei. Survei di sini ada dua macam, yaitu melalui survei lengkap atau sensus, atau dengan melalui sampling. Di dalam in-depth interview, objek penelitian biasanya tentang peristiwa masa lalu atau sejarah, perilaku masyarakat, ya. Kemudian in-depth interview ini biasanya cukup bisa menjawab jika peneliti punya kendala waktu untuk melakukan pengamatan langsung. In-depth interview biasanya digunakan untuk menggali pengalaman hidup seseorang, pandangan, atau pendapat. Metode ini juga sangat tergantung pada informan, sehingga diharapkan informan diperoleh dari rekomendasi teman, saudara, masyarakat, lembaga terkait yang terpercaya. Di dalam teknik in-depth interview, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita perlu menyusun daftar pertanyaan kunci, sehingga dalam proses interview nanti tidak melebar ke mana-mana. Kemudian yang kedua adalah mulai wawancara, jalin keakraban dengan narasumber, buat situasi yang nyaman, sambil ngopi, ngobrol, santai, sedikit guyonan sehingga tidak tegang di sana, sehingga informan bisa menyampaikan semua jawaban dengan terbuka. Juga perlu kita menuntun informan agar jawabannya tidak melebar ke mana-mana. Dalam menggali informasi, kita juga perlu mempertajam pertanyaan atau dikenal dengan teknik probing. Dan di akhir diskusi, biasanya kita juga perlu konfirmasi apakah jawaban yang kita tangkap sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian cek silang atau triangulasi ini penting untuk validasi informasi yang kita peroleh. Ini bisa dilakukan dengan wawancara sumber lain, observasi di lapangan, kemudian kita bisa lihat dokumen-dokumen yang ada. Kemudian rekaman atau catatan dari hasil interview ini perlu kita catat, kita simpan dengan baik sehingga nanti tidak ada miss dalam proses pengolahan data. In-depth interview ini ada kelemahan, yaitu ada potensi kesenjangan informasi, sehingga cek silang tadi secara cukup penting dilakukan untuk mengurangi adanya kesenjangan informasi tersebut. Kemudian FGD, Focus Group Discussion ini biasanya terdiri dari 8 sampai 10 orang. Diusahakan jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit. Dan antar peserta biasanya diusahakan juga tidak saling kenal sehingga nanti tidak ada rasa sungkan dalam menyampaikan atau pendapatnya. Moderator juga diusahakan sangat bisa memahami permasalahan penelitian sehingga nanti ketika ada deadlock di tengah diskusi, moderator bisa memberikan jalan tengah atau solusi. Sebelum FGD biasanya ada presentasi singkat atau briefing sehingga nanti diskusinya bisa lebih fokus pada permasalahan yang dikaji. Antar peserta juga perlu sinergis, artinya dari pendapat yang disampaikan harus nyambung satu sama lain, fokus pada masalah, snowballing, semua peserta juga perlu distimulasi agar aktif dalam menyampaikan pendapat dan ada rasa aman dalam menyampaikan pendapat. Kemudian yang berikutnya adalah metode survei. Yang kita bahas di sini adalah metode sampling. Kenapa harus sampling? Karena sampling di sini bisa cukup menghemat waktu dan tenaga, uang dan lain-lain ya. Karena eh, eh, jumlah samplingnya akan lebih sedikit dibanding kita melakukan sensus ya.
Pengujian atau penelitian biasanya bersifat merusak. Misalnya kita meneliti biomas pohon, tidak mungkin kita akan menebang sekian banyak pohon untuk proses penelitian kita. Umumnya sampling lebih akurat manakala uang dan waktu terbatas. Jadi lebih baik kita melakukan sampling pada jumlah individu yang terbatas dengan informasi yang lengkap dibanding mengambil individu sampling yang banyak tapi informasinya sangat terbatas. Kemudian teknik sampling acak ini ada 5 metode yang dikenal, yaitu melalui acak sederhana, acak berlapis, acak sistematis, acak gerombol, kemudian bertahap atau multi-stage sampling. Di slide berikutnya akan dijelaskan masing-masing teknik sampling acak tersebut. Yang pertama adalah simple random sampling. Ini cukup sederhana dan sampling error-nya juga mudah diukur, tapi kekurangannya teknik sampling ini membutuhkan sampling frame. Artinya kita perlu mendaftar semua anggota populasi. Kemudian keterwakilan tidak selalu yang terbaik karena kita mengambil secara acak dari sejumlah populasi di sini. Individu yang terpilih juga bisa menyebar, jadi ada potensi kita harus menyediakan biaya transportasi antar satu daerah ke daerah yang lain. Kemudian yang kedua adalah teknik systematic sampling. Jadi teknik sampling ini yang pertama kita lakukan adalah menentukan sampling fraction. Misalnya jumlah populasinya ada 30, kemudian sampelnya 10, maka sampling fraction-nya 30 dibagi 10 adalah 3. Jadi sampling yang kita ambil adalah orang atau individu yang pertama, kemudian yang keempat, yang ketujuh, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu teknik pengambilan sampling acak stratified sampling. Ini populasi kita grouping berdasarkan strata, misalnya di sini adalah grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, kemudian dari masing-masing grup tersebut kita ambil sampling. Jadi kelebihan dari metode ini responden diambil dari semua strata, jadi cukup bisa mewakili dan bisa ditarik kesimpulan di tiap strata dan dibandingkan antar strata. Tapi kekurangannya ini kurang akurasinya kurang jika individu yang terpilih dalam strata sangat kecil. Kemudian yang keempat adalah multiple stage sampling. Jadi misalnya unit sampling yang kita ambil adalah keluarga, maka kita cukup mengambil satu kecamatan, kemudian dari satu kecamatan kita pilih 2 desa sebagai sampling, dari tiap desa kita ambil satu RT, di mana masing-masing satu RT kita ambil 15 keluarga. Jadi total sampelnya adalah 30. Ini cukup mudah dan sederhana dilakukan. Yang kelima adalah metode cluster sampling. Jadi wilayah penelitian dibagi menjadi beberapa cluster. Misalnya di sini ada cluster 1 sampai 5. Kemudian yang kita ambil sebagai sampling adalah cluster 1 dan cluster 5. Metode ini cukup bisa menghemat biaya perjalanan karena kita cukup mendatangi satu area saja. Jadi bisa menghemat biaya transportasi dan lain-lain. Tapi kekurangannya ini kurang pas jika individu dalam klaster tersebut bersifat homogen, jadi tidak bisa mewakili dari semua populasi yang ada. Demikian sharing dari saya terkait dengan metode pengambilan data, metode pengumpulan data. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sobat-sobat peneliti. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.